من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلوات ربي وسلامه على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Ma'asyiral muslimin ibadallah, kembali kita membaca Ushulus Salasah, karya dari Asy-Syaikh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullah ta'ala. Dan kita masih mengambil faidah dari apa yang dijelaskan oleh Asy-Syaikh Al-Ma'ali Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala berkaitan dengan ta'liq beliau atau catatan beliau terhadap ucapan dari Al-Imam Al-Mujaddid Mu'alif rahimahullah ta'ala ketika menyatakan faqul bi ayatihi wa makhluqati bima arabta rabb. Dengan cara apa engkau mengenal Rabb, mengenal Allah Subhanahu wa taala, pencipta kita? Katakanlah bi ayatihi wa makhluqati, dengan ayat-ayatnya dan dengan ciptaan-ciptaan. Sudah lewat penjelasan kita berkaitan dengan masalah apa yang tadi disebutkan, bahwa mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan tanda-tanda yang telah disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim dan juga oleh Nabi kita Muhammad SAW di dalam hadis-hadis yang sahih. Karena makna ayat adalah al-alamah. Jadi tanda-tanda. Sebagaimana dalam hadis kita pernah menyebutkan bahwa ayatul munafik salah. Ayat bukan berarti ayat Al-Quran. Ayat, ya ayat di sini adalah alamat, tanda-tandanya. Menunjukkan bahwa tanda-tanda yang Allah sebutkan dari apa yang telah diciptakannya menjadikan kita berkeyakinan sebagaimana sudah disebutkan bimbingan para ulama bahwa itulah bahwa Allah ada dan menciptakan hambanya. Tidak mungkin semua apa yang Allah sebutkan atau yang diciptakannya jadi dengan sendirinya. Mustahil. Mustahil. Sehingga Asy-Syaikh menyebutkan tentang walihada lama qila li a'rabi. Oleh karena itu ketika ditanya orang-orang Arab, yakni orang pedalaman yang masih bersih, yang katakanlah masih natural begitu, tentang perkara adanya Allah Subhanahu wa taala, bagi kata mereka itu orang-orang, yakni orang-orang badiah itu, orang-orang di pedalaman, cukup dengan apa yang ada diciptakan. Cukup. Misalkan untuk kepada hewan, tidak mungkin ada kotoran unta kalau tidak ada untanya. Gak mungkin kata mereka, ini kotoran apa? Ini kotoran unta. Apakah kalau muncul begitu saja? Mesti ada hewan. Demikian juga dengan tanda-tanda orang ada bekas-bekas langkah atau katakanlah yakni asar. Kalau di gurun itu, di pasir, itu orang berjalan, itu mesti ada bekas-bekasnya. Ada tanda-tanda. Pasti ada orang yang lewat sini. Gak mungkin ada tapak begitu saja. Makanya istilahnya orang-orang dulu itu tahu di sini pernah ada orang yang lewat. Ada hewan yang katakanlah, bahkan mereka tahu ini unta ini dari mana. Dilihat dari kotorannya. Oh, ini dari negeri apa atau ada. Dulu tilik sandi Nabi kita alaihissalam adalah orang-orang yang pandai.
orang-orang yang cerdas. Ketika Nabi untuk mengutus beberapa orang untuk meronda atau katakanlah untuk menjaga Madinah itu. Maka ketika ada orang-orang asing atau katakanlah ada tanda-tanda itu mereka tahu. Ini unta ini bukan dari Madinah ini. Ini dari kotorannya ini dari negeri Yaman atau misalkan dari Mekah. Mereka tahu. Mereka tahu subhanallah. Karena memang hampir seperti itu dari tanda-tanda saja. Pasti ini ada orang yang pernah lewat sini. Ada orang yang datang dari negeri ini ke sini dengan melakukan demikian dan demikian itu ada. Sehingga orang-orang Arab nggak mungkin ada kotoran unta kalau tidak ada untanya. Tidak mungkin ada bekas-bekas orang berjalan kalau tidak ada orang yang berjalan di situ. Pasti ada. Maka ma'asyarul muslimin ibadallah. Demikian pula dalam hal tentang ar-rububiyah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, tidak mungkin alam ini begitu terjadi begitu saja. Kecuali pasti ada yang telah menciptakan. Cukup. Makanya kata Syekh, nggak usah bingung-bingung, cukup. Dengan tanda-tandanya dan dengan ciptaannya. Maka seseorang meyakini adanya Rabb. Sehingga tidak perlu kita bersusah-susah mencari Allah Subhanahu wa taala. Ada dari dulu, orang udah bikin. Terutama mereka-mereka yang sampai ada sebuah buku judulnya Perjalanan Mencari Tuhan. Harus melewati fase-fase seperti itu baru betul Allah itu ada. Layak kalau ketemu. Kalau tidak ketemu, sebagaimana yang banyak, yang sudah sering beberapa kali saya sebutkan, sampai dia belum menemukan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka tidak merasa malu ketika ada yang mengatakan selamat datang di kampus tak bertuhan. Bayangkan. Ada spanduk selamat datang di kampus tak bertuhan gitu. Kenapa? Karena itu mencari-cari gak ketemu. Ya bahlul lah. Tidak ketemu. Ya subhanallah. Ada yang seperti itu Bapak dan hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ini harus dipahami. Maka tidak perlu dengan cara susah payah seperti itu. Yang ada cukup. Maka wa fi anfusikum afala tubsirun. Terhadap dirimu apakah kalian tidak pernah memperhatikannya, tidak melihatnya. Demikianlah. Sehingga kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita semuanya umat Islam pemikiran yang bersih, pemikiran yang tidak neko-neko. Dan ketika ada orang yang melakukannya, itu kebanyakan mereka adalah orang-orang yang tercemari dengan pemahaman filsafat. Harus repot dulu akal pikiran kita. Nah, barakallahu fikum. Kemudian, kata Asy-Syaikh, dalam ucapannya min ayatil lail wan nahar wasyams wal qamar fal ayat alal qismain ala qismain. Wa min ayatihi, dan di antara tanda-tandanya. Kata Syekh Fauzan, yang namanya tanda-tanda itu ala qismain, terdiri dari dua perkara. Al-qismul awal, yang pertama ayatun kauniyah. Ayat-ayat tentang kauniyah. Apa itu yang dimaksud dengan kauniyah? Mislus samawat, seperti langit, bumi, wan nujum, bintang-bintang, matahari, bulan, gunung-gunung, pepohonan, lautan. Sumiat ayat, dinamakan tanda-tanda. Karena memang seperti itu. Siapa yang bisa kita lihat kalau pagi, seketika sudah lagi cerah, kita melihat ke arah selatan. Ada gunung Ciremai di sana. Tinggi, menjulang. Siapa yang bisa melakukannya? Siapa yang bisa menciptakannya sebesar itu? Maka aneh kalau ada yang mengatakan itu terjadi begitu saja karena sebagai sesuatu yang sifatnya alami. Heran kita. Heran. Belum kalau kita bicara secara detail. Kita mendekatinya, ternyata mengalir air yang panas, air yang dingin. Sesuatu yang Masya Allah bermanfaat. Belum lagi tumbuhannya, belum lagi pohonnya, semuanya
Barakallahu fikum. Hal yang menakjubkan kita semuanya. Masya Allah. Yang kita tidak akan mampu melakukannya. Maka cukup dengan itu sebagai tanda-tanda kauniyah. Ayat-ayat al-kauniyah. Nah, inilah ma'asyiral muslimin ibadallah yang seharusnya mencukupkan diri. Tidak usah berdalam-dalaman dalam perkara ini. Kita masih belum puas. Cukup. Bagi orang yang jernih, orang yang cerdas, mencukupkan diri. Sehingga yang namanya kecerdasan itu bukan karena dia pandainya membuka tabir rahasia apa yang ada di alam. Tidak, cukup menjadikan kita meyakini ada penciptanya. Tidak mungkin terjadi begitu saja. Ini seharusnya orang yang cerdas. Namun terkadang, kita sering melihat dan juga membaca dari tulisan-tulisan para intelektual yang katanya ini terjadi begitu saja. Ya, banyak ungkapan-ungkapan seperti itu. Ketika kita pernah belajar di sekolah, kita merasa sedih. Ternyata setelah kita pelajari, yang seperti itu dijalankan kepada diri-diri kita ini. Ada. Ya, ketika pelajaran ilmu dasar filsafat, di antaranya kesimpulannya seperti itu, Pak. Kesimpulannya adalah alam ini tercipta begitu saja, terjadi begitu saja. Ya subhanallah. La yanfa, tidak memberikan manfaat sedikit pun. Yang kedua, al-qismu tsani adalah al-ayatul Qur'aniyah. Ayat yang Qur'aniyah, tutla minal wahyi. Yang dibacakan dari wahyu. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Allah Subhanahu wa taala dalam kalamnya menjelaskan tentang hakikat penciptaan alam ini, disebutkan secara rinci. Ya. Bagaimana Allah menciptakan alam, menciptakan langit dan bumi. Walladzi ja'ala lakumul arda firasan was samaa bina, dan seterusnya. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Dialah yang menciptakan semua yang ada di muka bumi untuk kalian. Kita mendapatkan apa yang ada di sekitar kita. Itu semuanya adalah diciptakan untuk manusia. Ma'asyiral muslimin ibadallah. Dari mana kita mengetahuinya? Dari ayat-ayat Al-Quran. Ayat-ayat Al-Quraniyah. Hadhihi kullaha adilatun ala wujudir Rabb. Yang kesemuanya itu menjadi dalil atas adanya Allah Subhanahu wa taala. Inilah bedanya Islam dengan agama yang lain. Kalau agama yang lain itu masih memperhatikan apa? Dibuat BID dengan tangan-tangan mereka sehingga terjadi tanakut. Terjadi tanakut. Sedangkan dalam Islam tidak ada tanakut. Tidak ada pertentangan dari apa yang Allah sebutkan dalam ayatnya berupa ayat-ayat Al-Qur'aniyah maupun yang Allah tampakkan dari ayat-ayat kauniyah. Tidak ada tanakut. Ya, tidak ada pertentangan. Kalau toh ada, maka akal kita yang belum sampai. Akal kita yang belum sampai. Maka ma'asyiral muslimin ibadallah. Dengan demikian, dengan ayat-ayat Al-Qur'aniyah ini, fiha al-amru bi'ibadatillah. Maka padanya ada perintah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah mengetahui hakikat ini, bahwa tidak ada yang bisa menciptakan kesemuanya ini melainkan hanya Allah, maka berarti kita memasuki fase berikutnya, itu beribadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaukan. Kalau muter-muter otak kita untuk memahami apa-apa yang terjadi di alam semesta ini tidak berujung mengibadahi Allah, menyembah Allah Subhanahu wa taala, la yanfa, tidak bermanfaat sama sekali, belas. Buat apa? Hanya untuk menampakkan bahwa dia punya ilmu, punya pengetahuan, pintar ngomong, pintar menulis. Untuk apa ujungnya? Kalau tidak untuk beribadah kepadanya. Maka inilah sebenarnya Allah memperkenalkan kepada manusia siapa dirinya, apa-apa ciptaannya, dan bagaimana besarnya kekuasaannya dalam rangka untuk menundukkan kita hanya beribadah kepadanya.
Kalau tidak berujung beribadahnya kepada Allah, tidak ada manfaatnya sama sekali kepintaran kita. Demikianlah ma'asyiral muslimin ibadallah. Dengan begitu, maka selesai penjelasan kita tentang apa yang dikatakan oleh Syekh, bahwasanya dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala adalah adanya malam, adanya siang, adanya matahari dan bulan, yang kesemuanya itu sebagai bentuk kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bentuk kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus beriman dan tunduk kepadanya. Seperti itulah yang dimaukan. Kemudian ad-dalilu ala ar-rububiyatihi wa ilaihiyatihi Subhanahu wa taala. Dalil tentang bahwa Allah satu-satunya zat yang menciptakan alam semesta ini. Dan Allah satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi. Ini penting. Di saat manusia mengakui bahwa Allah yang menciptakan alam semesta ini, yang mengaturnya, yang menyempurnakannya, tapi tidak lanjut kepada mengakui bahwa Allah satu-satunya zat yang berhak diibadahi, maka berarti keyakinan kita tidak jauh berbeda dengan keyakinan orang-orang musyrikin dulu. Ingat, di awal saya membawakan yakni tema di usul salasah ini, awal saya menjelaskan di awal ketika membuka taklim ini, bagaimana dulu orang-orang musyrikin itu tahu tentang Allah Subhanahu wa taala, percaya akan adanya. Dia yang menciptakan, yang melindungi, yang mengatur. Ada. Dari mana kita tahu? Dari apa yang terjadi pada Abu Thalib. Abdul Muthalib yang saya maksudkan. Ingat. Al-Imam Ibnu Hisham itu membawakan kisah tentang ditemukannya air Jam-Jam, yakni digali kembali air Jam-Jam. Kemudian ada proses penghancuran Ka'bah oleh Abraha. Itu oleh beliau diceritakan bagaimana sebenarnya pengakuan dari Abdul Muthalib sebagai pemimpin Mekah saat itu bahwa Allah itu ada. Pertama, ketika hewan-hewan peliharaan orang-orang Quraisy dirampas oleh Abraha sebagai bentuk pesiwar saat itu. Karena Mekah saat itu sudah dikepung. Sudah dikepung. Agar penduduk Mekah tunduk kepada Abraha, maka hewan-hewannya dirempas. Yang namanya hewan ternak itu adalah kekayaannya orang-orang Quraisy saat itu. Kekayaannya mereka ya seperti itu. Ya. Harta mereka itu yaitu hewan ternak. Ingat, ketika Rasulullah SAW sedang berkhutbah, tiba-tiba datang orang Badui, orang Arab Badui pedalaman. Ya Rasulullah, halak. Ya Rasulullah, binasa. Ini yang Nabi sedang khutbah. Binasa. Saat itu sedang musim paceklik, musim panas. Hujan sudah lama tidak turun. Sehingga hewan-hewan ternak mereka banyak yang binasa, yang mati. Maka mereka datang kepada Rasulullah ke Madinah, di mana Rasulullah sedang berkhutbah. Ya Rasulullah, binasa. Hewan apa harta kami binasa. Apa hartanya orang-orang saat itu? Hewan ternak. Untanya banyak yang mati. Kambingnya banyak yang mati karena kekeringan. Sudah tidak lagi mengeluarkan, tidak bisa lagi perah susunya. Ya, sengsara saja mereka. Maka Rasulullah SAW mengangkat tangannya ke langit. Allahumma agisna dalam khutbah.
Kata para sahabat yang menyaksikan peristiwa ini. Tadinya panas terik. Kemudian di balik gunung itu kami melihat awan yang hitam. Dan kemudian turun hujan. Sehingga saat itu sedang hujan. Turun hujan. Dan kami mendapat lihiyah hadigat Rasulullah SAW basah. Menunjukkan bahwa masjid saat itu ya atapnya juga kebasahan. Begitu kan. Lihat. Apa yang menjadi dalil buat kita semuanya? Bahwa mereka hartanya itu adalah hewan ternak. Unta. Begitu. Ini dirampas oleh Abraha. Dalam rangka untuk menundukkan orang-orang Mekah. Maka tampil Abdul Muthalib sebagai pemimpin Mekah saat itu. Datang kepada Abraha dan disambut. Karena yang datang adalah pemimpin Mekah. Sambut, didudukan di tempat yang sudah disiapkan sebagai seorang pembesar. Ditanyakan, apa yang menjadi hajatnya dia datang kepada perkemahan Abraha. Kata Abdul Muthalib, kembalikan hewan-hewan ternak. Karena aku adalah Robnya. Ya, kata-katanya seperti itu. Abraha kecewa. Karena dia berkehendak Abdul Muthalib itu datang kepada dirinya agar dirinya menahan tangannya dari menghancurkan Ka'bah. Kenapa engkau tidak meminta agar aku menahan, agar tanganku menahan dari menghancurkan tempat ibadah? Apa jawaban Abdul Muthalib? Hewan-hewan itu adalah aku Robnya, aku pemiliknya. Sedangkan Ka'bah ada pemiliknya. Nanti pemiliknya akan mengurusnya. Siapa yang dimaksud oleh Abdul Muthalib? Bahwa Ka'bah ada pemilik dan pemiliknya nanti akan mengurusnya. Yang dimaksud adalah Allah. Makanya orang-orang dulu kalau bersumpah, orang-orang Arab di situ, Warabbul Ka'bah. Mereka kalau demi Rabbnya Ka'bah. Maksud siapa? Lata, Uzza, Manat, atau apa yang mereka sembah saat itu. Bukan Allah yang dimaksud. Kalau begitu, Abdul Muthalib ahlu tauhid. Seorang muslim, karena percaya kepadanya Allah. Betul gitu? Ternyata tidak. Dari ucapan apa yang terjadi kelak nanti. Ketika anaknya Abdul Muthalib, paman Nabi, menjelang wafatnya. Siapa namanya? Abu Thalib. Awas, jangan mukhtalat. Jangan kecampur-campur. Abdul Muthalib, kakek Nabi. Abu Thalib, paman Nabi. Ayahnya Ali bin Abi Thalib. Nah ini. Orang yang membela Rasulullah. Pasang badan kepada Nabi kita. Tidak boleh ada yang menyentuh anak keponakanku. Ketika Quraisy berupaya untuk yakni melakukan hal-hal yang dasar kepada Nabi kita, mencelakakan Nabi, maka beliau pasang badan. Orang yang sedemikian baiknya luar biasa. Ketika menjelang wafatnya, Rasulullah SAW menuntun beliau, ya amikul la ilaha illallah kalimatun uhajjulaka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah. Satu kalimat yang nanti aku akan membelamu di hadapan Allah. Nanti berhujjah di hadapan Allah. Namun di sisi Abu Thalib, di sisi yang lainnya, ya, ada Abu Jahal dan orang-orang yang bersamanya sering mengatakan atarghabu millata abikum Abdul Muthalib. Kamu membenci agama bapamu Abdul Muthalib. Kamu membenci milahnya orang tuamu Abdul Muthalib. Nabi terus mengingatkan pamannya. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah. Tapi di saat setelah itu, di saat yang sama, ada
orang-orang yang mempetakom. Lihat, bahasanya itu bukan bahasa istilahnya mencela Islam, tapi mengangkat ya rasa kesukuannya, mengangkat yakni orang-orang tuanya yang saat itu orang-orang Arab kalau bicara tentang orang tuanya, Masya Allah sudah. Mereka berbangga-bangga dengan bapaknya. Mereka tidak mau berselisih dengan orang tuanya. Awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun. Walaupun bapak-bapak mereka tidak berakal dan tidak mendapatkan petunjuk, tapi mereka luar biasa. Lihat ayat-ayat Al-Qur'an tentang kebanggaan orang-orang Arab saat itu terhadap orang tuanya. Fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullaha kadzikri aba'ukum. Fadhkurullaha. Ingatlah Allah sebagaimana engkau mengingat bapak-bapakmu. Ini menunjukkan mereka bangga. Maka ketika ditabrakan seperti itu, kamu benci kepada bapakmu. Waduh. Apa yang terjadi? Huwa mata ala millati abi. Dia meninggal, wafat, Abu Thalib itu di atas agama bapaknya. Apa agama bapaknya? Abdul Muthalib. Seperti yang tadi kita sebutkan. Ya, percaya akan adanya Allah. Maka ma'asyal muslimin ibadallah, kalau hanya percaya bahwa Allah yang melindungi, Allah yang berkuasa, Allah yang menciptakan, yang mengatur alam semesta ini, orang-orang musyrikin juga percaya. Percaya tidak? Percaya. Dalam satu kasus saja. Kasus tentang Abu Rahab. Belum banyak kasus-kasus yang lain. Mereka sama, yakin luar biasa percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kenapa dikatakan mereka sebagai beragama dengan agama jahiliyah? Karena mereka tidak menjadikan Allah satu-satunya zat yang diibadahi ini. Hada syai'un ujab, kata mereka, ini perkara yang mengherankan, harus menyembah satu saja. Ilahan, wahai hanya kami harus menyembah satu Tuhan saja, wahai Muhammad. Ini perkara yang sangat mengherankan. Inilah ma'asyarul muslimin ibadallah, harus dipahami oleh kita semuanya. Sehingga Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala membawakan dalil-dalil kepada kita semuanya tentang Allah sebagai ar-rubiyyahnya, sebagai yang zat yang berhak untuk yang kita akui menciptakan alam semesta ini, sekaligus harus kita akui bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah yang satu-satunya yang berhak untuk kita ibadahi. Dalilnya Allah sebutkan, oleh beliau sebutkan dalam surat Fussilat. Ayat ke-38, ke-37. Wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamar la tasjudu lisyamsi wala lil-qamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda kebesaran, yaitu diciptakannya malam dan siang. Masya Allah, Allah menciptakan siang dan malam untuk kita semuanya. Ada katanya di Eropa sana negerinya itu malam saja. Ada pula yang siang saja. Ya, bayangkan kalau kita hidup di tempat seperti itu. Orang mau puasa siang terus gimana ini? Gitu. Ada tidak? Ada. Katanya 6 bulan. Allah alam, saya belum tahu, belum pernah mengalami ke sana. Mungkin katanya sih ada. 6 bulan siang terus, nanti 6 bulan malam terus. Kehidupan tidak normal. Nah, Allah ciptakan malam dan siang untuk kita semuanya. Dimudahkan untuk siang kita bermaisha, ya, mencari rezeki. Waja'alna al-laila libasa waja'alna an-nahara ma'asya. Allah jadikan malam buat kita untuk
yakni libas untuk tidur, berselimut, tidur, istirahat. Nah, normalnya begitu. Dan siang untuk ma'isyah, untuk mencari rezeki. Ada Ustadz yang kebalik, malamnya cari rezeki, siangnya tidur. Normal tidak? Apapun dia akan merasakan hal yang tidak normal. Yang normalnya itu malam istirahat. Kalau misalkan sewaktu-waktu itu terjadi, mungkin karena piket, atau mungkin karena shiftnya harus malam, tapi dia akan mengalami, diatur, dia mesti ada siang. Ya, pasti. Sebab tidur di siang hari juga tidak normal, tidak akan kembali seperti orang yang tidur di malam hari yang memang Allah jadikan malam hari itu istirahat. Nah, bukan hanya dikatakanlah manusia, hewan pun begitu. Di malam hari ada yang istirahat dan begitu. Walaupun ada binatang-binatang malam. Intinya, ma'asyal muslimin ibadallah, kesemuanya Allah ciptakan itu ya sebagai tanda-tanda kebesaran. Siang tidak bisa mendahului malam, malam pun tidak bisa mendahului siang. Matahari terbit ya di pagi hari. Terus dan ada hadis-hadis yang berkaitan dengan seperti itu. Walaupun kadang-kala orang tidak mempercayainya karena nggak sesuai akal. Setiap pagi matahari sujud kepada Allah Subhanahu wa taala untuk minta izin untuk terbit, maka Allah izinkan dia terbit dari timur. Terus ya kapan izinnya, kan berputar terus. Ini pakai logika. Sudah, jangan pakai logika. Kalau hadisnya memang sahih datangnya dari Nabi kita alaihi salam, selesai. Seperti apa izinnya kita tidak tahu. Sampai kemudian ketika minta izin untuk terbit, tidak Allah izinkan, bahkan diperintahkan untuk terbit dari barat. Ada kan riwayatnya? Ada. Dan itu tanda terjadinya kiamat seperti itu. Masyaallah muslimin ibadallah, mudah-mudahan kita tidak yakni menyaksikan peristiwa ini, karena ini berkaitan dengan sesuatu yang kelak terjadi di yaumil akhir, dan itu adalah perkara yang sangat besar, perkara yang sangat mengerikan. Demikian juga Allah ciptakan malam, ciptakan matahari, dan menciptakan bulan. Kita lihat matahari seperti itu betapa besar, dan seharusnya mereka-mereka yang sudah keluar angkasa, yang sudah meneliti para astronom, ya, mereka seharusnya orang-orang yang lebih beriman kepada Allah, lebih yakin kepada Allah Subhanahu wa taala atas besarnya ciptaan. Ya. Hanya kadang-kala kan ketipu juga. Katanya Neil Armstrong dan Edwin Aldrin itu Muslim, mendengar suara azan di bulan. Ya Allah, dulu mau apa kalau ada di bulan? Siapa yang mau sholat? Kadang-kala begitulah umat Islam. Ya, kita tidak sedang bicarakan masalah itu. Ada azan tidaknya gimana di bulan, ya ada kecananya dulu. Masalahnya adalah seharusnya lebih beriman. Seharusnya lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti orang-orang yang benar-benar merasakan nikmatnya sehat ketika dia sedang sakit. Ya kan? Datang di rumah sakit atau dirawat dalam kondisi melihat orang mengerikan seperti itu, harusnya seperti itulah. Lebih yakin. Makanya kenapa Rasulullah SAW sering memerintahkan untuk ziarah, terutama kubur. Artinya ziarah kubur itu dalam rangka untuk mengingatkan kematian. Ini fungsi ziarah itu tujuan utamanya seperti itu. Oh, kita akan sendiri, kita akan dibangkitkan sendiri, kita akan dikuburkan seperti itu. Harusnya kan sudah. Ketika kita menengok orang sakit, ya kan, agar kita sadar ini bahwa kita akan mengalami seperti itu. Nah, ini seharusnya. Maka mereka yang mengalami fase-fase seperti itu seharusnya lebih beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih takut, lebih benar-benar mengakui penciptaan Allah Subhanahu wa taala atas semesta alam ini. Karena dia lebih mengetahui, lihat bagaimana melihat matahari di luar angkasa, seharusnya seperti itu. Demikian juga dengan bulan. La tasjudu lisyams, maka janganlah engkau bersujud kepada matahari, walalil qamar, dan tidak pula kepada bulan. Ada orang yang beribadah kepada matahari, ada. Bahkan negeri yang katanya paling maju secara teknologi, ya, agama Shinto, agama Jepang, betul. Iya.
Dulu, wallahu alam, kata mbah-mbah kita ini, itu ketika Jepang menjajah itu kita diperintahkan untuk itu ada istilahnya taiso apa. Padahal sebenarnya bentuk penghormatan kepada matahari. Dan banyak para ulama kita sudah mengingatkan dulu ya untuk tidak boleh melakukan seperti itu. Nah, tidak boleh melakukan seperti itu karena mereka beribadah kepada matahari. Bayangkan orang yang katanya canggih teknologi ternyata masih ada. Ya, beribadah kepada benda. Maka Allah katakan dalam Al-Quran, la tasjudu lisyams. Jangan kamu menyembah matahari. Proses pencarian itu ada. Dulu mungkin masih ada. Makanya lihat tentang kisah Nabi Ibrahim. Walaupun ada tafsir yang menyatakan bukan Nabi Ibrahim yang melakukannya. Tapi di dalam ayat itu seperti itu. Maka melihat bulan, apa barangkali ini adalah Tuhanku. Tapi bukan ketika dia tenggelam. Demikian juga melihat matahari. Hadza akbar, ini besar. Tapi ketika tenggelam, bukan. Maka ma'asyal muslimin ibadallah, ini pula yang dijadikan hujah. Ketika Namrud menyatakan bahwasanya aku yang menghidupkan dan mematikan seseorang. Maka dipanggil dua orang, yang satu dibunuh, yang satu dibiarkan. Lihat, aku yang menghidupkan. Mereka dibiarkan hidup dan aku yang menunjukkan aku punya kekuasaan. Kata Ibrahim, coba terbitkan matahari dari barat. Fabuhital ladzi kafar. Maka yakni tersumbat sudah ucapan orang-orang kafir itu. Terdiam. Ma'asyal muslimin ibadallah. Maka jangan menyembah matahari. Dan jangan pula menyembah bulan. Ada. Di tengah-tengah masyarakat kita Indonesia, ada orang-orang yang menyembah matahari. Ada. Walaupun mereka secara sembunyi-sembunyi bisa jadi. Atau dengan cara-cara yang lain. Ada pula yang menyembah bulan. Mereka kalau pas bulan terbit, mereka keluar. Melakukan peribadatan ritual. Ada. Saya pernah istilahnya tahu dulu sejak masih kecil juga. Ada orang-orang yang beribadah seperti itu. Ya. Apakah penyebutannya dengan agama karuhun atau agama apapun. Menunjukkan bahwa ada di antara manusia ya yang melakukan penyembahan kepada matahari dan kepada bulan. Jangankan kepada matahari dan kepada bulan. Yang kita tahu itulah besar. Kepada gunung pun ada mereka beribadah. Kepada lautan pun ada. Bahkan kepada penghuni laut. Ada tidak? Apa mitos tentang Nyai Roro Kidul? Ya orang-orang seperti itu. Itu adalah orang-orang yang beribadah kepada makhluk. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, wasjudu lillah. Maka sujudlah kalian kepada Allah. Alladzi khalaqahunna, yang justru menciptakan mereka semuanya. Benda-benda tadi. In kuntum iyyahu ta'budun. Jika kalian benar-benar ingin beribadah kepadanya. Maka ma'asyarul muslimin ibadallah. Inilah dalil-dalil, ayat-ayat yang Syekh bawakan kepada kita semuanya. Bahwa Allah yang menciptakan benda-benda tadi. Yang makhluk pun tidak ada yang mampu untuk menciptakan. Tidak ada. Allah atur sedemikian rupa. Kalau kita mempelajari apa yang banyak dilakukan oleh para astronom, itu luar biasa. Kebetulan Profesor Thomas Jamaluddin yang dari Bosca itu orang Cirebon itu, lulusan SMA 1. Saya pernah ketemu. Lulusan SMA 1 Cirebon. Dia profesor kalau nggak salah 8 ya. Ya, direktur istilahnya pimpinannya. Itu ahli astronom, dia yang mengelola Bosca itu. Masya Allah. Orang alim dan paham tentang agama. Sehingga sering memberikan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan masalah yakni sinkronisasi antara apa yang ada diciptakan dari alam ini dengan keyakinan dari agama kita. Tidak masalah kalau memang benar. Masya Allah. Seperti itu. Maka
hendaknya kita pahami, itulah yang dimaukan. Bahwa alam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan demikian sempurnanya, maka harus mengantarkan pada sebuah kesimpulan bahwa Allah lah satu-satunya zat yang berhak untuk kita ibadahi. Demikianlah ma'asyiral muslimin ibadallah penjelasan kita tentang masalah ini, sehingga Syekh membawakan dalil untuk kita semua yang terdapat dalam surat Fussilat ayat ke-37. Semoga ini menjadi catatan yang baik buat kita semuanya untuk meyakini bahwa Allah lah yang berhak kita ibadahi. Wallahu a'lam bishawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.